Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Eni Yulianti selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Dasar 2, serta teman-teman yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume materi dari Kimia Dasar 2. Yang pertama ada kekuatan asam basa, yang kedua ada buffer atau larutan penyangga, yang ketiga ada keseimbangan kelarutan, dan yang keempat ada keseimbangan senyawa kompleks. Baik, langsung saja kita ke hal yang pertama, yakni asam basa. Kekuatan asam basa dan pH garam terlarut. Nah, asam dapat diketahui dari kemampuannya dalam mendonorkan proton. Nah, makin banyak mendonorkan proton, maka makin tinggi tingkat asamnya. Nah, faktor lain untuk kekuatan asam yakni ada pelarutnya, kemudian suhu, lalu ada struktur molekul. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah struktur molekulnya. Nah, dalam bahasan ini, yang pertama ada hibrida non-logam, kemudian senyawa okso, yang ketiga ada ion terhidrasi. Nah, yang pertama, hibrida non-logam. Hibrida non-logam adalah senyawa biner yang terdiri dari hidrogen dengan unsur lainnya yang non-logam. Nah, faktor yang dapat mempermudah untuk melepaskan proton, yang pertama ada elektronegativitas atom pusat, yang kedua ada kekuatan ikatan. Nah, ada apa dengan elektronegativitas atom pusat? Nah, biasanya ini golongan dari 6A sampai 7A. Kita dapat lihat dari kiri ke kanan unsur itu meningkat, sehingga keasaman itu juga ikut meningkat. Kemampuan menarik elektron akan membuat kepolaran semakin tinggi, sehingga terjadi pengkutupan. Kutub positif dan kutub negatif. Nah, adanya pengkutupan tersebut akan membuat elektron mudah lepas. Yang kedua, kekuatan ikatan. Kekuatan ikatan dari atas ke bawah itu akan semakin berkurang. Hal tersebut berarti menunjukkan bila semakin panjang ikatan atom, maka ikatannya itu akan melemah gitu. Sehingga apa yang terjadi akan menyebabkan elektron mudah lepas. Selanjutnya ada senyawa asam okso. Nah, apa itu senyawa asam okso? Asam okso adalah senyawa yang punya atom hidrogen, oksigen, dan juga ada unsur lain sebagai atom pusatnya. Nah, atom hidrogen berikatan dengan O, ini panjang ikatannya tidak termasuk yang mempengaruhi kekuatan asam. Kekuatan asam ini dipengaruhi dari elektronegativitas inti non-logam dan banyaknya atom O yang mengelilingi. Nah, elektronegativitas tadi sama ya seperti yang awal. Yang dibahas sekarang adalah asam okso bila atom O yang mengelilingi itu sama. Nah, semakin tinggi elektronegativitas, maka kekuatan asam semakin tinggi pula. Nah, elektronegativitas akan meningkat, kemudian menyebabkan kepolaran yang meningkat pula, sehingga OH mudah melepas ion H+. Yang kedua, apabila asam okso dengan banyaknya atom O itu berbeda. Keasaman meningkat seiring banyaknya atom O yang terikat. Semakin banyak atom O, maka densitas elektron itu besar dan mudah melepas ion. Lalu ada ion logam terhidrasi. Nah, beberapa ion logam itu dapat bersifat asam. Karena apa? Karena kemampuan hidrasi ionnya
Jadi logam itu mentransfer ion H positif di air gitu. Karena adanya muatan ion logam yang tinggi maka akan mampu menarik awan elektron dari ikatan OH gitu. Contohnya adalah MnO3 jika dilarutkan dalam air. Apa yang terjadi? Itu persamaannya dapat kita lihat. Selanjutnya tadi ketiga bahasan yakni hibrida non-logam, kemudian senyawa asam okso, kemudian ion logam terhidrasi telah dibahas. Nah, selanjutnya sifat senyawa oksida. Apa itu sifat senyawa oksida? Yang pertama, oksida adalah suatu senyawa yang di dalamnya ada atom oksigen. Paling tidak ada satu atau minimal itu satu. Nah, kemudian dalam senyawa oksida ini ada oksida asam, ada oksida basa, dan ada oksida amfoter. Kita akan bahas yang pertama adalah oksida logam. Oksida asam. Nah, apa itu? Jadi ketika bereaksi dengan molekul air, maka akan di dalamnya menghasilkan asam. Contohnya apa? Contohnya adalah karbon dioksida dilarutkan dengan air, jadinya adalah H2CO3. Lalu ada juga SO3 dilarutkan dalam air atau H2O akan menghasilkan asam sulfat atau H2SO4. Kemudian oksida basa. Oksida basa adalah ketika bereaksi dengan molekul air akan menghasilkan basa. Contohnya apa saja? Ini adalah semua logam alkali, tanah itu kecuali Be dan O. Contohnya bagaimana persamaan reaksinya? Ini ada N2 dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian BaO direaksikan dengan air atau dilarutkan dengan molekul air akan menghasilkan BaOH2. Selanjutnya ada oksida amfoter. Amfoter itu apa? Oksida yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa, sehingga hasilnya itu berupa garam dan air. Contohnya tadi BeO. Nah, kemudian untuk sifatnya bagaimana? Sifatnya itu bergantung pada dengan siapa dia bereaksi. Gitu. Selanjutnya ada bahan larutan garam. Ini. Ketika asam dan basa bereaksi, maka yang dihasilkan adalah garam. Nah, garam ini kan terdiri dari 2 ion. Maka hal tersebut akan mempengaruhi pH larutan. Contohnya apa gitu? HCN ditambah KOH akan menghasilkan KCN plus H2O. HCN itu kan asam ya, asam sianida, kemudian direaksikan dengan KOH atau kalium hidroksida, itu kan berupa basa. Hasilnya apa? Hasilnya adalah garam KCN dengan air. Nah, klasifikasi garam itu ada 5. Yang pertama, garam yang menghasilkan larutan netral, kemudian garam yang menghasilkan asam, kemudian garam yang menghasilkan basa. Yang keempat ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Yang terakhir ada garam dari amfoter anion. Selanjutnya garam larutan netral itu apa? Ini terbuat dari asam kuat dan basa kuat.
karena hasilnya netral, ion itu tidak bereaksi dengan air. Lalu bagaimana dengan garam yang menghasilkan asam? Itu dibuat dari asam kuat dengan basa lemah gitu. Yang garam menghasilkan basa itu terbuat dari asam lemah dan basa kuat. Jadi cenderung ke basanya. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, ini dapat diketahui sifatnya dari Ka mana yang lebih tinggi, itu jadi dia menentukan keasamannya. Yang kelima, garam dari amfoter anion itu dari basa kuat direaksikan dengan asam poliprotik. Oke, selanjutnya bagaimana penentuan pH garam larutan. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika diketahui Ka-nya HCOOH adalah 2 kali 10⁻⁴ dengan pH larutan yang dicari ini adalah pH-nya. Kemudian larutan HCOO2 konsentrasinya adalah 0,01 molar, maka pH-nya. Nah, ini yang pertama kita lihat persamaannya dahulu. Kemudian kita cari OH-nya dengan rumus akar KW per Ka dikali molaritas. Nah, jika sudah ketemu, kita akan menentukan pOH-nya. Selanjutnya, pH dapat diketahui karena ini basa, jadi nilainya harus 14 dikurangi dari pOH-nya tersebut, gitu. Silahkan dicoba. Nah, selanjutnya kita ke buffer. Buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sejumlah asam ataupun basa. Nah, biasanya terbuat dari asam lemah dan konjugatnya, atau dari basa lemah dan konjugatnya yang berupa garam gitu. Contohnya adalah CH3COOH dan air. CH3COOH itu kan asam lemah ya. Hasilnya ini akan jadi H3O dan CH3COO-. Nah, terus untuk basa lemahnya adalah NH3, ini bertindak sebagai basa lemah. Kemudian diuraikan menjadi OH- ditambahkan hasilnya adalah OH- dan NH4 positif. Nah, selanjut larutan penyangga itu ada larutan penyangga basa, ada larutan penyangga asam. Nah, apa itu larutan penyangga basa? Nah, larutan ini tersusun dari senyawa penting, yakni basa yang tidak terion, kemudian ion basa yang lemah, dan sejumlah ion OH- untuk basanya. Bagaimana cara membuatnya atau cara kerjanya maksudnya? Yang pertama, ketika basa ditambahkan asam, maka ion H positif akan dihilangkan melalui reaksinya dengan basa. Hasilnya apa? Hasilnya adalah konsentrasi basa akan turun, kemudian konsentrasi dari asam konjugasinya itu akan naik. Nah, bagaimana jika ditambahkan basa kuat? Nah, bila ditambahkan basa kuat, ion OH- akan dihilangkan dengan cara reaksi H positif dari NH4 positif. Nah, selanjutnya penyangga asam atau buffer asam. Buffer asam tersusun dari senyawa penting yakni asam lemah yang tidak terionisasi, kemudian ion asam lemah dan sejumlah ion H positif. Kalau tadi kan basa itu ion OH-. Bagaimana cara kerja dari penyangga asam?
ketika ditambahkan ion H positif akan bergabung dengan ion asam lemah. Hasilnya, ion asam lemah akan turun dan konsentrasi asam lemah akan naik, sehingga pH tidak berubah terlalu jauh gitu, karena telah terjadi penetralan atau telah dinetralkan oleh buffer tadi. Nah, lalu apa yang terjadi ketika basa ditambahkan? OH- yang masuk akan bereaksi dengan asam lemahnya. Hasilnya adalah konsentrasi ion asam lemah akan naik dan ion asam akan turun. Itu untuk cara kerja dari larutan penyangga asam maupun basa. Selanjutnya, ada kapasitas buffer, ada relatif konsentrasi, dan juga ada batasan pH. Kemudian ada persamaan Henderson dan Hasselbalch. Yang pertama, kapasitas buffer. Kapasitas buffer merupakan kemampuan buffer dalam menjaga pH. Hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi asam ataupun basa. Semakin tinggi konsentrasi, maka kapasitasnya akan tinggi. Kita lihat contohnya, buffer yang pertama. Konsentrasi dari CH3COH adalah 1,0 molar dan 1,0 CH3COO, pH-nya 4,74. Buffer yang kedua 0,10 molar CH3COH ditambah 0,10 CH3COO, pH-nya 4,74. pH-nya kan sama. Nah, semakin tinggi konsentrasi maka kapasitasnya semakin tinggi. Jadi, buffer 1 dan 2 mana yang memiliki kapasitas paling tinggi? Nah, iya benar. Jadi, buffer yang pertama. Selanjutnya, ada relatif konsentrasi. Jika komponen buffer saling berdekatan, maka semakin besar kapasitas buffernya. Buffer punya kapasitas tinggi ketika konsentrasi penyusun sama, yakni sama dengan 1, atau konsentrasi amin per HA, konsentrasi HA sama dengan 1. Kemudian kita juga bisa melihat pH yang mendekati nilai pKa untuk menyusun buffer, berarti itu kapasitasnya tinggi pula. Nah, seperti ini. pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi A per konsentrasi HA sama dengan pKa plus log 1 sama dengan pKa plus 0 sama dengan pKa. Berarti kan nilai pH-nya mendekati atau sama dengan. Kemudian batasan pH. pH punya daya efektif pada batas tertentu. Ini berkorelasi dari komponen buffer. Bila rasio asam atau basa jauh dari 1, maka buffernya kurang efektif sehingga kapasitas buffer lemah. Selanjutnya ada persamaan Henderson dan Hasselbalch. Ini untuk mencari pH dari larutan. Nah, jika ada senyawa Ha, itu akan diuraikan menjadi ion H positif ditambah dengan ion amin. Kita mencari nilai H positifnya, yaitu sama dengan Ka kali konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Kemudian mencari log konsentrasi H positifnya. Lalu pH-nya dapat diketahui dengan pKa min log konsentrasi Ha per amin, per konsentrasi amin. Atau pH dapat diketahui dengan pKa plus log konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Nah, kenapa jadi positif? Karena rasio di belakang itu dibalik. Kan yang awal itu kan konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Nah, yang di bawahnya ini adalah konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Selanjutnya ada kesetimbangan larutan. Banyaknya zat terlarut punya batasan pada perlarut tertentu. Jadi, contohnya adalah senyawa ion.
ketika senyawa ion larut dalam air, maka akan terjadi terionisasi. Ketika suatu senyawa ion dilarutkan berlebih, maka akan terjadi jenuh. Saat jenuh akan terjadi dua jenis kemungkinan, yaitu senyawa padatan dan senyawa ion. Beberapa ion ada yang tidak terlarut dalam pelarut. Nah, ketika mencapai kesetimbangan hanya ada senyawa ion yang terlarut. Jadi itu sangat sedikit yang terlarut. Produk ion ekspres. Ini contohnya ada senyawa PbF2 atau dalam bentuk padatan. Kita mencari Hc-nya dulu. Kemudian HSP nilainya adalah konsentrasi Pb 2 positif dikali konsentrasi F-2. Itu akan sama dengan Ksp. Nah, jika larutan jenuh, maka nilai HSP akan sama dengan nilai konstanta kelarutan produk atau Ksp. Nah, umumnya Ksp konstanta kelarutan dari senyawa ion itu kelarutannya rendah. Hal ini dipengaruhi oleh temperatur. Berdasarkan aturan kelarutan, yakni AgCl itu tidak larut, tapi jika dilarutkan dalam air akan sedikit sekali terlarutnya gitu. Ini persamaannya akan Ksp sama dengan konsentrasi Ag positif kali konsentrasi Cl-. Nah, selanjutnya untuk menentukan Ksp. Nah, pertama itu mengukur kelarutannya. Berapa banyak garam yang diperlukan agar larutan itu jenuh. Nah, diekspres dalam bentuk larutan molar. Diasumsikan garam larut sempurna 100% dalam air itu berubah menjadi ion. Nah, ini ada contoh soalnya. Pada suhu tertentu kelarutan Ag2CO3 dengan Mr adalah 276, kelarutannya 27,6 mg/L. Tentukan Ksp Ag2CO3 pada suhu tersebut. Nah, ini ada cara penyelesaian juga. Yang pertama mencari banyaknya mol ya. Nah, S itu adalah Ksp-nya atau bentuk padatannya gitu ya. Selanjutnya Ksp adalah 4 kali S pangkat 3. Nah, Ksp dapat ditentukan. Selanjutnya ada pengaruh ion senama. Namanya senama berarti ada yang sama gitu ya. Kelarutan dari CaC2O4 dalam pelarut CaCl2. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kalsium oksalat akan berkurang kelarutannya. Berdasarkan hukum Le Chatelier itu gini. Adanya ion senyawa yang senama itu dapat menurunkan tingkat kelarutan. Sebagai contoh, CaC2O4 itu berupa padatan, kemudian akan terurai jadi Ca2 plus C2O4, 2-. Nah, yang ditambahkan adalah CaCl2 ya. CaCl2 bila diuraikan akan menjadi Ca2 positif plus 2Cl-. Nah, CaC2O4 itu hasilnya akan C2 plus Ca2 plus C2O4, 2-. Nah, yang sama kan di Ca-nya ya, sama-sama ada kalsiumnya. Nah, penurunan kelarutan oksalat dalam kelarutan CaCl2 itu adalah contoh pengaruh ion senama.
Nah, contoh lain ada PbCrO4 padatan. Nah, itu diuraikan akan menjadi Pb2 positif dan CrO4 2-. Nah, ditambahkan senyawa Na2CrO4. Uraian bentuk ionisasi dari NaCrO4 itu adalah 2Na plus CrO4 2-. Nah, kan yang sama-sama itu atau senyawanya sama itu adalah CR-nya ya, CrO4-nya. Di PbCrO4 ada, kemudian di NaCrO4 juga ada. Nah, apa yang terjadi? CrO4 ini, ion dari CrO4 2- ini meningkat. Nah, ketika meningkat itu kan akan terjadi kelebihan ion. Ion berlebih dari CrO4 2- itu akan selanjutnya berkombinasi dengan ion Pb 2- gitu. Sehingga akan terjadi bentuk padatan pada PbCrO4 gitu. Jadi bentuk kerjanya seperti itu. Senyawa yang ditambahkan itu ada yang sama, maka ion yang sama itu akan meningkat, kemudian akan sisanya akan bergabung dengan ion lainnya gitu untuk membentuk suatu padatan. Selanjutnya ada memprediksi sebuah padatan. Nah, apabila melarutkan padatan ionik dalam larutan pelarut air, maka akan menghasilkan larutan jenuh. Menghasilkan 3 jenis, yaitu larutan jenuh, larutan tidak jenuh, dan larutan super jenuh. Nah, ini cara menentukannya adalah menggunakan perbandingan HSP per KSP. Bagaimana kita dapat mengetahui itu jenuh, tidak jenuh, atau super jenuh? Nah, endapan yang terbentuk bila HSP bila Hi itu sama dengan KSP, itu larutannya adalah jenuh. Nah, kalau Hi kurang dari KSP, itu larutannya akan tidak jenuh. Nah, apabila endapan akan terbentuk bila Hi lebih dari KSP, itu akan menjadi super jenuh atau terjadi endapan. Sedangkan yang sama dengan atau kurang dari KSP itu tidak akan terdapat endapan gitu. Nah, contoh soalnya membuat endapan dengan larutan mengandung ion komponen. Apakah terbentuk endapan jika 0,1 liter dalam 0,30 molar CaNO32 dicampurkan dengan 0,200 liter dengan molaritas 0,60 NaF2. Nah, ini ada cara penyelesaiannya. Kita mencari mol, kemudian mol dari Ca2 positifnya. Ini pertama harus dibuat persamaan ya, untuk kita mengetahui mana yang menjadi atau terdapat endapan. Kemudian mencari mol dari F. Selanjutnya dari mencari HSP-nya. Nah, jadi hasilnya kalian bisa lihat dari gambar pada slide. Jadi HSP lebih dari KSP CaF2. Nah, karena HSP-nya itu lebih, maka akan terjadi pengendapan atau super jenuh ya namanya tadi. Selanjutnya ada kesetimbangan ion kompleks. Terdiri dari satu ion logam pusat dan berikatan kovalen sebanyak 2 atau lebih anion maupun molekul. Nah,
hal tersebut bisa disebut dengan ligan. Nah, jadi ligan ini adalah senyawa yang terdiri dari satu ion logam sebagai pusat, kemudian berikatan kovalen sebanyak 2 oleh molekul gitu ya. Contoh ligan dalam ion itu ada hidroksida, klorida, dan sianida. Ligan juga dapat dalam bentuk air, CO, amonia. Contohnya adalah CrNH36, 3 positif, pusatnya adalah Cr3, kemudian dikelilingi atau berikat dengan berikatan kovalen sebanyak 6 NH3 ya, atau dikelilingi dengan 6 NH3. Pembentukan ion kompleks. Ketika garam MnO32 dilarutkan dalam air, maka itu akan membentuk ion kompleks. Jadi ion kompleks ini adalah terdiri dari satu ion logam pusat dan berikatan kovalen dengan 2 atau lebih molekul. Nah, ini contoh persamaannya. Air akan menjadi ligan dengan mengelilingi ion logamnya. Ketika senyawa dalam air akan membentuk ligan, jika senyawa air diganti dengan senyawa lain, maka ikatan logam juga akan digantikan. Semua ion kompleks itu berdasarkan aturan Lewis. Ion kompleks terdiri dari ion logam dan ligan. Jadi ion logam itu sebagai asam Lewis, kemudian ligannya itu sebagai basa Lewis. Nah, kita lihat dari persamaan tadi ya, garam MnO3 2 itu diuraikan. Kemudian apa yang terjadi itu kalian bisa lihat. Yang terakhir ada ion kompleks dan larutan endapan. Dari sini ligan akan meningkatkan larutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut jika suatu senyawa tersebut membentuk kation dari senyawa ionik. Ini ada contohnya adalah FeS ditambahkan dengan H2O. Jadi akan Fe2 positif ditambah Hs- ditambah OH-. KsP-nya KsP-nya adalah 8,10 pangkat min 16. Nah, ketika ditambah konsentrasi NaCN 1,0 molar dan Cn sebagai ligan, maka yang terjadi adalah Fe2 positif ditambah 6 Cn- akan menjadi FeCN 6 pangkat 4 akhi. Kf-nya adalah 3 kali 10 pangkat 35. Untuk mengetahui efek dari pembentukan ion kompleks pada kelarutan FeS, kita dapat menggabungkan 2 persamaan tadi. Jadi, FeS berupa padatan direaksikan dengan 6 Cn- dilarutkan dalam air akan menjadi FeCN 6 pangkat 4 ditambah dengan Hs- ditambah dengan OH-. Kita kalikan nilai Ksp dan Kf-nya. Jadi 8 kali 10 pangkat min 16 dikali 3 kali 10 pangkat min 35, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 20. Jadi kesimpulannya FeS akan lebih mudah diasosiasikan dengan penambahan ligan, atau FeS itu akan mudah dilarutkan jika ada penambahan ligan gitu. Nah, cukup sekian resume atau presentasi yang saya presentasikan. Semoga sedikit ilmu dari saya dapat memberikan banyak manfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penulisan
dalam PPT atau slide. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.